Advent itu juga di mana-mana bangun gereja cepat. Kamu hitung kekayaan Advent Advent punya sekolah. di Indonesia itu kan kantornya kan yang di NT Haryono itu kan, gua sering ke situ. Iya, itu kaya Ngapain juga. gereja buka sekolah? Gereja itu buka gereja, buka sekolah. Lo mau bisnis? Wah, Oh, jadi lo mau mendanai gereja dari jualan? Kenapa nggak lo jualan soto aja sekalian? Kok gereja buka sekolahan, buka rumah sakit? Ada aja lo. Mana ada gereja buka sekolahan, buka rumah sakit? Inilah Kristen yang Gereja itu harusnya membuka cabang gereja sebanyak-banyaknya, bukan buka sekolah, buka rumah sakit. Bilang aja karena nggak ada yang ngasih persembahan lo harinya jualan soto. Kenapa nggak lo buka soto aja? Soto Madura lo buka, biar ada pendanaan di gereja lo. Emang karismatik lebih banyak dari Advent. Coba ke Manado, kalau mana banyak, di mana lorong ada gereja Advent. Kok kayak sudah keliling Survei aja. nasional, sebentar, Udin Petot dengar. Survei nasional, gereja terbesar di Indonesia itu dipegang oleh GBI, KBP. Jemaatnya 5, KKBP jemaatnya kalau nggak salah 5 juta, GBI berapa juta tuh, 9 juta pas. Itu aja udah jumlah jemaatnya. Nah lo di Indonesia, di Jakarta aja bisa gua hitung. Yang satu MT Haryono, yang kedua ST Senayan, yang ketiga yang di Bogor. Itu juga jemaatnya juga dikit-dikit. Udin, gua kan udah ke MT Haryono, ke Asrama MT Haryono. Saya mau tanya, boleh enggak? Saya tanya kau, boleh enggak? Apakah iman Kristen diukur dari banyaknya harta atau kebenaran? Dua-duanya. Iman itu menghasilkan harta. Berbahagia orang yang percaya karena dia diberikan kekayaan besar. Seperti sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Kamu diam dulu, aku lagi ngomong. Daud ketika dia mengalahkan Goliat, apa yang Tuhan berikan kepada dia? Dia diberikan kekayaan besar, makanya kayak di alam semesta. Keiman yang benar itu akan juga yang besar. Nah kau gembel kali di gereja kau, Bang Ajar. Iya betul. Saya tanya kau, baca enggak Lukas 16? Itu yang kaya di neraka, Lazarus yang miskin. Dalam mati aja lah kau. Kaya di neraka. Malas aku berurusan sama gereja miskin. Itu beda cerita. Itu kalau orang kayanya ini coba tentang gembel lu pakai ayat itu lagi untuk nutupin gembelan. Kau nggak ngerti Alkitab. Coba kau baca Lukas 16 ya, orang kaya di neraka tempatnya. Intinya iya orang kaya baca kalau Lukas dia juga sombong juga masih dangkal ilmu kau, dangkal baca Lukas 16. Dengerin Dodong. Sekarang gua tanya sama lo, orang kaya di neraka Allah Roh Kudus kaya tempatnya nggak? karena Tuhannya memenuhi nafsu-nafsunya. Terus kenapa Tuhan yang kaya di surga? Ya, Yesus Apa Tuhan yang kaya dia berada di surga? Lu kira Tuhan miskin? Tuhan punya Luga, kalau kau nabi kenapa matamu juling? Luga, kalau kau nabi kenapa matamu juling? Kenapa perutmu buncit? Kalau kau nabi, saya juling tapi ganteng saya. tanya kau dulu. Jangan menyerang pribadi. Kenapa nggak kau Jangan personal. tukang tambal ban aku, anakku 2 sukses dua-duanya, berapa tahun tuh? Iya. Oh, kau anakmu kayak mana? Udah ada anakmu, Luga? Udah laku kau? Udah laku kau? Saya ini udah rasul. Kau bilang kau udah nabi? Nabi kok matanya juling? Rasul ucok butet. Makanya kau nggak ada kelasmu nabi, penyesat kau, penipu kau, Luga. Di surga itu ya harta tidak berguna. Ya kau kan cuma tukang tambal ban ya kau. Tambal ban pun aku, tengok anakku Tambal sukses. ban ya kau lawan rasul. Anakku sukses. Itu Dia kalau tambal ban aku. sukses. Kembali ke pembahasan dulu. Punya mobil Avanza sudah belagu loh. Kecuali kalau anakku punya Ferrari enggak. Kalau aja matamu juling. Matamu Kembali juling. ke pembahasan, oi. Satu-satu. Personal, oi. Silakan Pak Kris, Om Kris. Betul. Saya yang ngatur. Saling menghormati lah ya. Kalian jaganya nabi penyesat ini. Teman-teman Islam, kalian jaga nabi penyesat ini. Nggak ada yang menjaga ini. Ini penyesat beda orang ini. berbicara. Mana ada umat Kristen mengakunya ini nabi? Cocoknya ini dimasukkan ke laut, dimasukkan dengan batu, ditenggelamkan. Nah ini si Luga ini. Cocoknya seperti itu ini, ditenggelamkan ke sana, biar mati sekali. Jangan bu. Dajjal, sembala Dajjal Lucifer itu bapak kau itu. Sekali kau diatur. Udah Rahma kok turun ya Bang Edi? Kami Dajjal Sidarni. Jika di antaramu ada seorang Enggak, diam dulu, Pak Kris mau bicara gantian, kita saling menghormati. Ya silakan Pak Kris. Iya, saya bahas dulu tentang kaya dan miskin ya. Kalau saya baca Yesus ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, itu disampaikannya kepada seorang muda yang kaya. Ya, padahal orang kaya ini mengaku dia menurut aturan Tuhan. Iya, jika kamu hendak sempurna, jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Keberatan dia, karena lebih cinta harta daripada mencintai kebenaran. Nah, di Lukas 16 ya dikatakan yang disuruh
Yang di surga Lazarus yang miskin, yang di neraka itu Selesai dulu ya, Kak. Ya udah, sekarang gantian. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Jadi begini loh. Orang kaya sombong itu juga masuk neraka. Karena Tuhan juga kan tidak menyuruh kita menjadi orang yang sombong, ya. Tapi jangan salah juga, lu hidup dalam kebenaran itu jauh lebih baik. Kenapa gereja kaya, gereja karismatik kaya? Karena memberikan persepuluhan dan menerima para nabi, makanya mereka diberkati. Kenapa gereja kau gembel? Karena kau menolak nabi-nabi Tuhan, anak setan, kurang ajar. lucu juga ini. Saya berdebat sama Mulut kau itu lalu mati aja lo ke laut sana kau. Iya. Nabi kayak gitu mulutnya. Mana ada nabi kotor mulutnya? Iya, terlalu kurang ajar, Sopan-sopannya terlalu kurang nabi. ajar, Kak. Dia terlalu kurang ajar, nggak bagus. Mulutnya si Luga Iya. ini ya. Jadi dia yang nentuin etika nabi. Woi, Di mana-mana. Ustaz, kenapa jadi kau yang nentuin? Suruh penabi segala nabi. Ustaz, Gak ada kenapa seperti kau itu menentukan survei Iya. nabi kah? Loh, No, aduh, nabi kenapa itu jadi kau yang ada. nentuin etikanya nabi? Etikamu itu nggak jelas kau nabi kau. Kau jadi kau yang Penyesat pastor. kau itu. Nah, Aduh, kok dasar mulutnya kau seperti gereja itu. gembel. Sopan lah. Gembel. Dari segi keterkenalan aku jauh lebih terkenal dari kau berdua ya. Aku aja udah kelas dunia, kau masih kelas pedesaan Kau ya, yang kau terkenal. kurang ajar. Buncit kau itu, mata kau juling itu. Cukup Itu juga, yang terkenal, jangan, kau. jangan, jangan. Cukup. Walaupun aku buncit, selera kau pun kasih gratis juga aku nggak mau. Udin, Udah, Ustaz. Chris. Kau cocoknya Udah, dibuang udah, ke sampah lu ga. Jangan melayani Kau kayak gitu, cocoknya nggak di sampah bagus. itu Hormati tempatmu. dirimu, Le. Makanya kau tak laku-laku kau. Itu, Lu ga. hormati dirimu, jangan ke situ udah. Enggak bisa ini si Luga ini harus dibasmi ini. Oh, nggak laku Kalau lah. bisa ini dikasih cyanida. Berjejer perempuan. Mati sekalian. Berjejer mau banyak perempuan. Tanya aja seluruh orang Kristen, kepingin nggak si Luga ini hidup? Kau diatur. Kepingin nggak? Udah kembali ke topik ya. Sekarang Pak Kris, topiknya Pak Kris, silakan Pak Kris lagi. Gini lah kalau gerejanya ngegembel. Gantian nggak ke Pak Kris lagi? Silakan Pak Kris. apa topik? Bebas. Dulu begini lah Kak, dulu Luga berkata begini, Yesus itu waktu hidup itu kaya raya, dia banyak donaturnya gitu. Jadi menurut Pak Kris gimana? Kalau dia kaya, dia tidak titipkan ibunya kepada Yohanes. Maksudnya? Itu aja. Kan ketika Yesus sebelum berakhir ya hidupnya, dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Jadi artinya Yesus tidak bisa meninggalkan harta apa-apa. Karena harta di surga lebih berharga daripada yang di dunia ini. Jadi Yesus tidak hidup kaya di dunia. Bapaknya tukang kayu, dia Jadi juga menurut Anda Yesus di dunia miskin gitu? tidak miskin, tidak kaya. Oke, baik. Luga silakan ditanggapi Kak. Yesus itu dia berkata segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dia itu kaya raya, donaturnya itu banyak. Dikatakan Herodes, istri Herod, Yohana itu adalah orang-orang yang mendanai Yesus. Rasul Petrus juga pernah ngomong sama Yesus, kali tinggalkan mengikut engkau. Yesus berkata apa? Barang meninggalkan anak dan istrinya akan memperoleh baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi jangan kau bersembunyi di dalam kau pakai ayat. Kenapa gerejamu miskin? Kan tidak ada Roh Kudus. Makanya sidang ini tidak bisa bahasa roh. Siapa bilang Iya ada kan? miskin? Ada Nah, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Sebentar ya Darli. Gimana? Luga. Gimana orang miskin bisa membangun rumah sakit, Sebentar. bisa membangun sekolah? Aku tanya. Gereja itu sebentar. Kalau cuma membangun rumah ya pengusaha, jangan kau jatuhkan kastanya kau, ya. Kasta gereja itu adalah kasta penguasa. Kenapa jadi kau turun kau menjadi kasta pedagang? Oh, bodoh. Tolong. Lu nabi kayak gini ya? Aduh. Suruh buka rumah sakit. Gereja itu membangun iman bangsa-bangsa, bukannya buka sekolahan. GBI itu Bukannya bukan rumah sakit. Emang kalian itu gereja kalian pedagang. adakah sekolahnya? Gereja kalian ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada. Cina, Pak. Jatuh harga diri kami kalau buka sekolahan. Kok Jatuh harga jatuh? diri kami Kok kalau bilang buka sekolah buka itu rumah sakit. menuntun orang supaya berilmu. Biar Kami ini tahu. hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kami ini mendoakan orang rumah sakit. Kurang ajar Iya, kau. kan, Orang kami ada bisa miskin.
Kalau rumah sakit, emang kenapa ada rumah sakitnya? Besar-besar rumah sakitnya, biar tahu kau. Rumah sakit di Bandung. Besar rumah sakit. Aduh, Rumah tukang sakit sayur Advent juga Bandung. bisa. Rumah sakit Tukang Advent sayur Medan. juga bisa buka rumah besar sakit. sakitnya. Kau bilang, kau kira membangun rumah sakit itu bisa 100 juta? Ngapain kau buka? Bisa. Triliun-triliun itu duga bedong. Itu masih termasuk hina. Oh, Aduh, kau bilang kau triliun, nabi, triliun. botol kau, botol otak kau itu. Oh, Kan saya masa kau bilang, membangun rumah dengerin sakit ya. miskin, gila aja kau. Rumah sakit. Dengerin, sebentar. 10 daftar pendeta terkaya di dunia, ya. Sebentar dulu. 10 pendeta daftar terkaya di dunia. Pertama namanya David Oyedepo, itu kekayaan pribadinya 4 triliun. Kekayaan pribadi pendeta kau berapa? Kurang ajar kau. Tahu gereja Kenapa kalau nggak cuma bangun bikin rumah sakit itu masih termasuk mengobati miskin. orang? Hah? Mengobati Kami bisa orang, menyembuhkan orang sampai sakit. sembuh. Ngapain kami bikin rumah Pendidikan sakit? anak-anak sekolah Malah bisa. supaya dia punya ilmu. Gereja itu berjualan. Gimana sih otak kau itu? Masa gereja disuruh berjualan, Kau bilang orang miskin berjualan, membangun sekolah. berjualan. Bisa kau membangun sekolah, Luga? Kau bisa membangun sekolah kau? Bisa? Bisa. Saya Bisa ini kau bangun ratu, sekolah? saya kerja Bisa kau bangun rumah sakit? Saya bangun gereja. Saya Gereja membangun yang apa? lebih Di mana mulia kau yaitu bangun gereja. Entah pun Hah? rumahmu nggak ada. Di Sumatera Utara tanah saya. Numpang kau. Tanah saya 8 hektar, Udin. Orang Butet, lainnya di kaya, Sumatera. kau bilang kau kaya. Di Sumatera. Sinting kau itu, orang lainnya kaya, kau bilang kau yang kaya. Kau pun nggak terkenalnya kau. Pun kau numpang-numpangnya rumahmu. Saya ini saya Nabi kau bilang kau, tapi miskin kau kau. lagi menyerang pribadi gereja kau gereja miskin. Kau bilang kau nabi. Siapa Kan kau bilang aku nabi. miskin? Aku Kenapa jauh kau lebih bilang orang Advent miskin. Kenapa kau bilang orang Advent miskin? Kalau miskin, Aku jauh lebih terkenal dari kau. Ya memang susah. Berapa harga rumah sakit? Kemiskinan. Berapa harga rumah Seben- sakit? Kutanya kau dulu. Sebentar, Supaya bisa sebentar. terbangun rumah sakit, Kalau- berapa nilai uangnya? Kutanya kau dulu. Gereja itu Jawab. harusnya bukan membangun rumah sakit, ya. Kenapa kau membangun rumah sakit? Berarti kau tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan di gereja kau. Makanya kau jadi jualan. Ada. Kurang ajar kau ini. Ada perpuluhan Ngapain di gereja gereja berjualan? Advent hari ke-7. Gereja, Gila kali kau. gereja tidak bisa berjualan. Sejak kapan ada ajaran gereja harus berjualan? Itu bukan rumah sakit, itu namanya jualan. Gereja. Dodong. Itu berbeda. Gereja kok berjualan? Bukan Itu yang membangun namanya itu bukan berjualan. pendeta. On yang membangun itu umat-umat Advent, dikumpuli duitnya entah dari segala penjuru, orang-orang Advent yang kaya-kaya dikumpulkan itu. Iya, Makanya siapa? berdiri Oke, rumah sakit. sebutkan nama, sebutkan orang Nggak Advent usah masuk di tanya-tanya, daftar 10 sebutkan orang nama yang terkaya. penting, rumah sakit Advent sudah Eh, berdiri. Dodong. Titik. Kan sudah berdiri, bukti yang menentukan. Ada nggak? Survei Iya. menentukan. Sekarang saya Kau tanya, datang kau ke Medan di kau, dua rumah sakitnya besar. Rumah sakit Dua- Advent Medan besar, miliar-miliar Yang itu. terkaya membangun itu. di Indonesia, Bukan 100 sebutkan juta. satu kalau ada orang Juga. Advent. Gimana sih kau? Miliar. Dia apa lagi? Rumah Saya sakit tanya Bandung. sama kau. Oh, bosan Di daftar rumah sakit 20. Bandung. Biar tahu Bisa kau, nggak? rumah sakit Advent Bandung. Berguna Advent itu di Andi, Indonesia ini. Biar tahu bisa kau, lu suruh rumah diam nggak? sakitnya disayang Bisa lu suruh orang. diam dulu Biar kau nggak? tahu itu. Berguna, berarti berguna. Bisa suruh diam dulu nggak dia nih? Ini anak nggak bisa Kau diam. juga jangan masalahnya. nerocos Ya, saya lah. bicara dulu. Kau Oke, saya bicara ya. Kekuasaanmu rum ini. Gantian. Saya bicara dulu ya. Begini, Ya, nanti kalau nanti. memang ada orang, kita cek daftar 100 orang terkaya di Indonesia, ya 100 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada orang Advent. Tapi kalau saya cek ada nggak teman-teman saya orang GBI di daftar 100 orang terkaya itu banyak. Lah kok ngopi lu gak? Kenapa ngopi si Luga? Oke, taruhlah orang Advent nggak ada paling kaya, tapi organisasi Advent itu diperlukan di Indonesia ini. Ada rumah sakitnya, ada sekolahnya. Di sekolahnya di mana-mana ada sekolah Advent. Biar kau tahu. Itu baru paten. Berguna untuk masyarakat. Itu artinya kau berdoa, tapi tak berguna kau untuk masyarakat. Apa itu? Hanya kau menyembah Mujizatnya Tuhan nomor saja 1 bukan kerjamu. sekolahan. Tapi tak kau pikirkan Mujizat. rakyat itu. Gimana sih Mujizat. otakmu? Diam kau Luga. Di sini Mujizat di nggak ada, bukan Medan, biar sekolahan tahu kau, kau. sekolah Advent 100 orang gratis. Biar tahu kau ya, segratis uang sekolahnya. Biar Apa? tahu kau ya, anak-anak panti kami ambil, kami sekolahkan tak bayar. Kami sendiri mencari donatur. Biar kau tahu kepala kau itu botak. Iya, bodoh kali kau. Itu baru berguna. Itu Iya, baru kau mintanya Tuhan. Bodoh kali kau. Kau bikin proposal ke gereja kami kan? Ini Minta-mintanya saksinya ke kau orang datang kau ke Kristen Medan juga, kau. kan? Saya termasuk ikut donator, biar tahu kau, tapi kecil uangku. Aku nggak banyak. Makanya hanya ku berapa lah tanya. dikasih. Biar kau tahu itu 100 Dua- orang di sini. 20 Anak-anak kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Biar kau tahu itu. Kau bisa gitu. 100 orang terkaya di Indonesia. Banyak bicara. Coba aja kau kau. tanya Timothy Nabi-nabi Ronald. Kau apapun nggak bisa kau buat. Timothy Ronald tuh orang GBI. Andre Susanto juga orang GBI. Siapa orang Advent dari gereja kau, orang terkaya di Indonesia? Nggak ada. Berguna Udah. nggak? Itu yang penting. Berguna nggak? Berguna nggak?
berguna nanti bentar lagi kalian mau kami tenggelamkan. Pakai apa kau tenggelamkan? Pakai buncit kau itu? Nanti. Pakai apa kau tenggelamkan? Kau datang dulu ke Medan, 100 orang anak-anak panti asuhan kami sekolahkan tanpa uang sekolah, biar kau tahu itu. Kami yang mencari Teman-teman, dana. tolonglah. Kami cari dana kemana-mana Ini untuk bukan membantu anak-anak yang miskin ini. Itu tukang tambal ban ini. bukan namanya. Jangan kau hanya banyak bacot. Tolong tapi dulu. kau tolong manusia. Tolong dulu tukang tambal ban ini nih, diturunin aja lah. Kau bilang tambal ban Tukang pun ini tambal ban berguna ini untuk diturunin rakyat, aja lah. biar kau tahu itu. Sudah ada anak panti ku sekolahkan, biar tahu kau. Jangan kau berbicara kau. Berapa sekali nambal? Sekali nambal berapa? Biar kau tahu itu 2 anak kuliah sudah selesai dari tambal ban. Sekarang kerja di PT Pama Persada, satu lagi di PLTU Batubara di Morowali. Biar kau tahu itu di Sulawesi Selatan. Kau anakmu yang Udah punya Lamborghini belum? Udah punya Lamborghini belum? Tapi ada yang kubanggakan. Udah gabung sama Etus lah kau. Penipu aja kau. Kau bilang kau nabi, tapi kau nabi palsu. Aku ini rasul yang kurang ajar. Gak ada umat Kristen. Satu pun gak ada umat Kristen yang mengaku kau sebagai nabi. Kau tahu itu? Gak ada. Banyak. Kan semua orang Kristen. Gak ada. Udah. Ini turunin nenek sihir ini. Apa diturunkan? Kalau kau kan sama aku. Tukang tambal ban. Bukannya kalah, kau tukang tambal ban banyak kali. Pala kau. Tambal ban aku 2. Jangan diserang lah perempuan, hormatilah perempuan sudah lah. kujadikan, biar kau tahu itu. Sudah 2 anak sukses kujadikan, biar kau tahu itu. Biarpun tambal ban, memangnya. Ini satu suku loh, Aku jangan memang lah. buka ban aku, biar kau tahu itu. Udahlah, kau turun aja lah. Kau apa yang bisa kau perbuat? Anak-anak sekolah kami panti asuhan Yang kemana-mana. penting halal ya Bunda Darni, yang penting halal. Gak Dia ini pelacur juga aku, ini biar tahu memang. kau. Gak pelacur aku. Biar tahu kau, gak jual diri aku. Masih cantik aku. Gak tahu kau Bang Cuma datang ke rumahku ini. Gak tahu kau Bang Cuma datang ke rumahku. Itu kan aku berguna. Biar kau tahu itu. Kayak kau itu gak kelasku. Kayak kau itu di sampah, kau cocoknya dibuang. Kau sampah. Udah, cukup lah. Itu tambal ban, sikit-sikit tambal ban, sikit-sikit tambal ban. Bangga aku menjadi tambal ban, tapi Udah cukup. biar kau Gini tahu gak, itu. saya sarankan lu gak, ini perempuan, lu minta maaf gak? Biar Yaudah, pelan, yaudah. minta maaf. Lah ini kan penyesat, masa gue minta maaf sama penyesat ada aja. Andi, tanya dulu kalian teman-teman. Tadi kan katanya Advent itu miskin. Sementara Advent itu membangun sekolah, membangun rumah sakit. Banyak yang kami bantu. Di sini di Padang Bulan, sekolah Advent 100 orang kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Gimana Bang Andi menurutmu? Miskinkah itu? Miskin. Bang Andi dulu sama Pengembangan usaha teman-teman lah di itu sini. namanya. Pengembangan usaha nggak pada wajar saja Iya. Pak, usaha. Ya, Membantu. tapi intinya nggak masuk di daftar 10 orang terkaya di Indonesia itu aja. Nggak titik. mesti Karena orang terdaftar kita terkaya tapi tak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Biarlah kita miskin, tetapi kita membantu anak-anak itu biar bisa Makanya kamu jangan ngomong calon orang terkaya di dunia, nggak level aku ngomong sama kau, budak. apa gunanya orang terkaya dengan membantu orang? Kutanya kau dulu Luga. Aku aja udah Apa punya ya? Rolls Royce di surga, budak. Aduh, ya mantap ya Luga. Udah dapat rumah di Jerusalem, Bang. Udah Rolls Royce aku di surga. Kau dapat apa? Sepeda pun kau nggak dapat, butet. Susah kali kau Iya, diajarin. apa nggak dapat apa-apa, tapi Makanya kamu jangan melawan. Buktinya kau nggak ada penglihatan tentang kau di surga. Kalau aku sudah ada mendapatkan penglihatan, aku dapat Rolls Royce. bisa aja Butet. kau penipu, bisa aja kau Kenapa? penipu. Aduh, Coba kau yang kali ini penipu. kalau kau ketemu, coba buat fotomu buat bahwasanya kau sudah pernah di surga. Aku loh, ngapain aku tunjukkan ke Bikin manusia foto. berdosa seperti kau? Berarti kau penyesat. penipu. Kalau nggak ada fotomu Berdosa buktinya kau. kau berbohong. Gini loh, biasanya orang kalau berantem begini di belakang layar bisa damai loh. Kan Hati-hati gini loh. Bang Handi katanya dia kan bolak-balik ke surga. Jangan pakai sampai mobil kalian jatuh Rolls cinta Royce. loh Luga ini. Darni masih cantik. Calon istri saya umurnya 32 tahun, anak konglomerat, orang Rusia. Udah buta lah matanya itu mau sama kau. Udah sengklek matanya perempuan itu Bunuh mau sama diri kau. nanti kau udah ajar nih. Kalau kau ngeliat calon istriku bisa bunuh diri kau. Enggak lah, ngapain? Bagus lah, bagus kau punya istri. Aduh. Ini kembali ke topik ya. Bu Darni setuju nggak sih kalau kan karismatik itu ada penyembuhan KKR begitu? Kalau Advent ada nggak kayak gitu? Mana ada? Ada penyembuhan, tapi kan kita kan ibaratnya kita doakan seperti itu. Ada sebagian di rumah itu sembuh dia, tapi nyata gitu di depan umum pamer enggak gitu. Nggak Ada apa-apa, juga, nggak? orang itu Ada juga nggak? bagus. Sama nggak ada nggak?
Ada juga dia sama. Gua itu pernah dulu pendeta Advent mau gue tempeleng gara-gara ribut masalah itu. Nggak ada. Pendeta Dr. Dani Kastanya, orang Advent itu teman gua. Pernah mau gue tempeleng gara-gara di gerejanya nggak bisa bikin mujizat. Gue debat sama dia. Ada aja loh. Gue yang lebih tahu kan, gue kan sering ke gerejanya mereka ini di MT Haryono, itu pusat Advent seluruh Indonesia. Gue udah nongkrong di situ, nyanyinya gimana lo mau turun mujizat, bahasa roh aja nggak ada. Bahasa roh seperti apa sih, Kak? Ini bahasa roh. Susumu gitu. Tuh kan? Kacau. Menghina dia kan? Menghina dia kan? Nggak ngerti Makanya gue orang bilang, orang ini, Bang itulah Handi. yang menyebabkan Udah gerejanya pernah ini jadi aku, gembel. Tunggu dulu, Bang Handi. Udah pernah aku masuk di sini. Gembol, Aduh, dengar dulu, Kak. Dengar dulu bentar nih, Kak. Bentar, Kak. Dengar ya, aku masuklah kan di sini kan, karismatik. Masuklah, kayak orang gila orang semua, Bang Andi. Ih, terkejut lah aku, Bang Andi. Dibilang seperti itu. Apanya dibilang? Aduh, parah. Kayak orang sinting orang ini. Iya. Parah kalau ada kata Jawab ya. susu. Ih, Jawab ya. Jawab ya. Ya, udah stop dulu. Jawab. Udah menjawab, kalian diam. Aku jawab ya. Silakan, dijawab. Ya. Gereja terbesar di dunia itu ada di Afrika. Itu yang hadir tuh 3 juta sekali ibadah. Ya, 3 juta sekali kebaktian. Itu bukan KKR, itu ibadah raya. Ya. Lo perhatikan ibadah mereka, itu hampir seluruh jemaatnya itu berbahasa roh. Radabasiki. Gembala sidangnya gereja terbesar di Afrika namanya Pendeta David Oyedepo, masuk di daftar list nomor 1 The Rich Pastor in the World, pendeta terkaya di dunia. Itu mengajarkan tentang bahasa roh. Pendeta terkaya di dunia David Oyedepo, nanti bisa lo search di Google. Tapi gini, Kak, nggak usah ke luar negeri. Saya kasih Sebentar contoh. dulu. Saya kasih contoh dalam negeri aja, Kak. Oke, dalam negeri. Sebentar, dalam negeri. Iya. Sebentar. Pendeta terkaya di Indonesia, 2 ya, pendeta terkaya di Indonesia. Pertama Pastor Niko, dan kedua Pastor Philip Mantopa. Itu juga berbahasa roh. Huradabarabasiki. Lalu kenapa pendeta gembel ini sok-sok menghina ini pendeta miskin dan gembel ini, kurang ajar ini? Kenapa kok menghina? Bentar, saya tanya dulu, Kak. Kurang ajar. Kalau Risuli Lubis itu kerjanya gitu gimana menurut kamu? Risuli Lubis itu nyata ada yang sembuh. Gue juga setuju kok sama dia. Walaupun gue pernah marah sama dia masalah Wanes, tapi setelah gue hardik dia diam, dan gue nggak akan mengadakan perlawanan dengan Risuli Lubis. Nah, yang berbahasa roh pendeta terkenal di Indonesia, Pastor Niko, Philip Mantopa, itu pendeta-pendeta terkaya di Indonesia. Kalau Nah, ini si Pastor- Darmi ini. Kalau Pastor Simon deh, satu lagi, Kak, Pastor Simon. Pastor Andi Simon juga berbahasa roh, itu juga terkenal di Samarinda. Nah, siapa lah si Darmi tukang tambal ban kurang ajar ini? Oke. Gabrol. Nggak apa-apa di. Ya, nggak sekarang apa-apa Budarni dihinanya lagi, silakan aku. Budarni. Aku ya. Kami yang paling terpenting adalah menuruti, mentaati perintah-perintah Elohim. Jadi udah kayak iblis aja lo. apa artinya kalau kita adalah menjadi umat Elohim? Kalau kita menuruti hukum-hukumnya, udah. Kalau kita mengenal Elohim tapi kita menukar-nukar hukumnya, udah dibilang kita menguduskan hari Sabat, tapi kita pergi berhari Senin, kita pergi berhari Selasa, itu adalah seorang pendusta. 2 Yohanes 3, 2 ayat 4. Nah, itu ada ayatnya. Untuk apa punya bisa menyembuhkan? Setan juga bisa menyembuhkan kok. Penyembuh itu taatkah sama peraturan Tuhan? Taatkah sama 10 perintah Elohim? Itu yang paling penting. Syarat untuk masuk kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, "Enyahlah engkau juga, karena engkau tidak melakukan kehendak." Kalau kamu melakukan Apa itu kehendak kehendak apa? Tuhan, kenapa kau Tunggu dulu. gembel? Kenapa gerejamu gembel? Diam kau dulu, jangan kau potong aku. Nanti kita kan Jangan ada potong waktunya. Kan apa kata Yesus? Enyahlah kau, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Itu 10 hukum. Sudah dikatakan, jangan membunuh, kita membunuh. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berzina, kita berzina. Menguduskan hari Sabat, kita tukar menjadi hari Minggu. Kita tukar menjadi hari Jumat. Kita tukar menjadi hari Senin atau hari yang lain. Berarti kita penentang Elohim. Jadi kalian pendetamu itu Jadi menurut Ibu Darni, orang yang hari Minggu menentang ya? sudah menentang. Masalah hari Yang nggak keempat. nggak Yang lain masalah. diam dulu, yang lain diam Bu dulu. Darni, Habis ini Luga. Yang lain diam semua dulu. hari baik nggak Ya, ntar masalah. dulu Pak Mana, ntar Yes. dulu. Luga dulu. Memang semua hari baik, tetapi hukum keempat khusus Elohim mencatat pada 2 loh batu, ya. Dia mencatat itu. Jadi kita nggak berani untuk menukar-nukar. Kita sebagai ciptaan, kita sebagai manusia ciptakan Oke, Elohim. cukup. Kita hanya Poinnya turut udah dan dapat Bu patuh. Darni. Ke Luga lagi. Silakan. Enggak.
lu kenapa hari Minggu sedangkan disuruh kuduskan hari Sabat? Sekarang kan begini, Yesus juga pernah memetik gandum dengan murid-muridnya hari Sabat. Ahli-ahli Taurat juga Tuhan pun dimarahi. Jangankan saya yang cuma babunya Yesus, Tuhan saya pun dimarahin gara-gara dia memetik gandum di hari Sabat. Akhirnya Yesus ngomong, goblok, gue ini Tuhan atas hari Sabat, lo nggak usah ngajar-ngajarin gue tentang hari Sabat. Nah makanya gue bilang, kalau memang lo sudah mentaati firman, kalau lo memang Tuhan, kenapa lo gereja lo masih menggembel di alam semesta ini? Tuhan akan memberkati lo karena lo udah taat. Tapi faktanya gereja termiskin yaitu adalah gereja lo, Udin. Ya. Bodoh. Sekarang Jangan gitu, Bang Pak. Luga, Nggak bangsa boleh, Luga, Israel nggak boleh. keluar dari perbudakan Mesir 2 juta dibawa. Berapa yang selamat Luga? 2 kan cuman. Nah begitu juga dengan sekarang ini umat-umat Tuhan. Banyak orang sekarang Kita udah mengatakan, ke sorga, "Aku adalah kita Yesus." sudah, aku sudah Royce di sorga, aku udah dapat mobil. Kenapa Royce, dipotong-potong? gereja kau Jangan dapat dipotong apa? dulu, enggak jangan Mas. dipotong dulu. Teratur. Nggak boleh ngomong. Luga nggak? Nggak boleh Mana gitu, juga nggak boleh. Yang 22 lain menit dulu. dong. Biar 22 menit. Bu Darni dulu bentar. Ya silakan. Iya. Ya Bang Billy. Masih. Kita penyimak Iya. aja dulu. Bu Darni silakan Bu Darni. Oke, baik. Nggak, Ini saya habis bukan ini 1 menit. ya. Ini 1 Yohanes 2 ayat. Ada Rabi. Nah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita sebagai ciptaan Elohim, kita harus taat dan setia kepada hukumnya. Yesus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog untuk mengajar. Ya, Paulus juga menekankan hukum ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kenapa Yesus pada saat itu ditegur? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi. Tapi Yesus juga berkata, berbuat baik di hari Sabat itu tidak salah. Oke, cukup Itu. benar nih. Yesus menggenapi itu ya, bukan menghilangkan tidak. Oke, Oke, silakan. kita kasih waktu dulu Gantar ke Pak Manap. Ada mau disampaikan 1 menit. Silakan Pak Manap. Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya untuk room saudaraku Muslim. Terima kasih ya. Ini interlinear antara aku, Bu Darni, dan Luga. Mohon maaf saya kalau ada bicara yang kelewat ngeloncat gitu. Gini teman-teman, saya kasih tahu ya. Bu Darni, Luga juga dikasih oleh Tuhan Yesus ya kan. Asal apa? Asal roh kalian itu rendah hati gitu loh. Nah, Luga, sorry to say ya. Lu bilang ada Rolls Royce, ada Mercy di surga. Itu lu dapat penglihatan dari mana? Sorry Luga. Nggak usah lah kayak gitu Luga. Ya, saya kasih tahu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan gitu loh. Jadi lu udah ngerti belum kerajaan Allah dan kebenarannya, udah paham belum gitu loh. Itu cuma ditambahin, lu nggak usah minta. Gua pakarnya. Oke, biar dia jawab dulu Luga lagi. Silakan jawab. Oke, ya gini ya. Tuhan memberikan gua urapan yang disebut dengan wealth anointing, urapan kekayaan besar. Jadi keahlian dan kelebihan yang Tuhan kasih kepada gua itu berbicara tentang wealth anointing. Wealth anointing ini diberikan sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Sudah pernah diberikan kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi raja terkaya. Dan sekarang menjadi Tuhan Yesus, wealth anointing akan diberikan kepada dari orang-orang yang diurapi, itu akan di miliarder yang belum pernah tampil dalam sejarah manusia pernah ada. Ngomong kekayaan, karena memang gue itu pernah berdoa di dalam gereja, tiba-tiba di hadapan 400 orang, pendetanya dari orang Rusia, itu badan gue penuh dengan serbuk emas. Setelah gue dipanggil ke depan, disampaikan oleh pendetanya bahwa urapan yang ada sama gue itu adalah urapan kekayaan besar. Nah, makanya gue selalu berbicara. Karena kenapa? Di akhir zaman ini, Tuhan itu tidak hanya menyatakan bangkit orang lumpuh berjalan. Ada satu urapan yang belum pernah diberikan, yaitu urapan konglomerat. Karena kenapa? Bapa di surga itu konglomerat. Dia itu adalah orang terkaya dalam semesta. Nah, makanya urapan itu ingin diberikan kepada orang yang dikasihinya. Nah, kalau diberikan urapan itu kepada gue, urapan kekayaan besar, makanya Tuhan sudah 5 kali gue bilang masuk gue daftar orang terkaya dunia. Nah, si Darni ini akan masuk di daftar orang dan tergembel dan terhina. Goblok. Olol. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Aduh, Udah, silakan nggak Pak boleh. Manap aja, Bu Darni standby dulu. Pak Manap yang wakili. Silakan Pak Manap. Gini. Oke, kita kalau bicara duniawi ya, duit apa emas. Sekarang lu udah komitmen lu sama gua gimana lu gak? Lu udah ketemu belum teman lu yang
keponakannya itu siapa orang terkaya nomor 2 di Indonesia udah ketemu belum? Kalau kita bicara kekayaan loh, ya. Sekarang kita Kalau itu udah gua atur. bicara masalah apa? Udah gua atur nanti kita. Oke, nanti aja. Kita bicaranya nanti aja. Oke, kita sekarang ya. kita Gampang bicara itu, sesuai gampang dengan itu. tema aja ya. Oke, gini. Lu boleh dapat anointing urapan ya kan seperti yang diberikan oleh Salomo ya kan. Tapi lu nggak boleh menghina Bu Darni. Tuhan tidak memandang kekayaan kita. Lu ingat nggak dua janda miskin yang cuma punya 2 keping perak? Itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Itu janda miskin 2 keping perak. Kalau ini bukan janda, ini penyesat. Gak boleh gitu ah. Aduh, jangan dong lu gak. Bu Darni, sorry dia bercanda emang doang lu gitu. ngurapin pakai minyak urapan nggak lu nggak? Kasih waktu dulu, ntar dulu. Kita kasih waktu ke dari Bang Billy dulu. Bang Billy ada yang mau disampaikan? Ada Billy kan? Mau nanya tadi, Luga itu diurapi pakai minyak urapan atau pakai minyak bulus? Urapan serbuk emas, kan gue udah bilang tadi. Ketika gue menyembah berjatuhan serbuk emas, badan gue penuh dengan serbuk emas. Itu nyata, sampai gue pegang serbuk emasnya itu ada. Makanya setelah itu kan kalau- ada kalau- seorang nabi, Kalau urapan itu kan ada seorang nabi dari Tiberias, dia bilang begini, Bang Luga, sebentar. Dulu, nabi ini ngomong kayak gini sama gue, Bang Luga, urapan serbuk emas itu urapan kekayaan besar. Tiba-tiba dia bernubuat sama gue, dia bilang begini, akan ada miliarder-miliarder yang akan mendukung pelayanan. Dia ngomong gitu sama gue dengan penuh Roh Kudus. Nah makanya kenapa gue selalu ngomong kaya, bukannya padahal duit gue juga belum banyak banget, tapi gue percaya urapan itu sudah dikasih sama gue. Nah ketika gue ngomong urapan lawannya manusia gembel ini Gak boleh pas ya gitu, kan? ah, Bukan gue enak. menghina, gue sedang gue cuma memang demonstrasinya ada, yaitu gereja tetapi ini butet. pakai enggak, maksudnya itu kan kalau tradisi urapi kan pakai ros kosen atau minyak urapan gitu kan. Nah, Minyak itu jelas urapan kata atau orang minyak bulus? Jawa, minyak jelas. Ya boleh Kalau juga. minyak bulus itu kan buat memanjangkan alat vital. Lu pakai minyak apa? Minyak bulus. Narwastu. Oh, narwas. Minyak urapannya ada di kitab Taurat yang dibikin oleh Musa. Nah, kemungkinan besar ini, nah, minyak bulus itu cocok gue kasih ke Sber nih, biar glowing muka. Nah, sekarang Tapi nggak, gini teman-teman, sorry ini udah orang miskin masalahnya Sber kita ini. bicara harta ya, kita bicara harta. Kenapa kok gereja ada yang kaya raya sampai triliunan ya kan? Sekarang gua tanya sama lu gak ya, lu misalkan benar-benar terrealisasi anointing itu, visi misi lu akan segala harta yang banyak itu akan lu apain? Lu beli untuk pribadi lu atau lu apain? Coba gua mau tahu dulu. Ayo ngomong. Oke. Kalau Tuhan misalnya kasih gue 1.000 triliun, gue kasih gue misalnya bulan depan 1.000 triliun, maka yang 1.000 triliun itu gue serahkan lagi ke yayasan untuk penginjilan dunia. Gue di bumi cukup, gue punya cukup aja. Masalah 1.000 triliun itu gue balikin lagi buat Tuhan, lebih baik daripada di bumi. Itu yang gue lakukan. Gak perlu gue duit. Buat orang Kristen, yang penting kerajaan Tuhan dimuliakan. Itu aja. 100 berapa 1.000 triliun? Sebentar. Berarti cuma buat orang-orang Kristen doang ya. Sekarang saudara kita Muslim, saudara kita penyembah ini, penyembah adat, penyembah yang lain, Buddhis apa, nggak kagak dapat gitu. Ya itu kan Kagak lo kasih. itu kan dana untuk mendanai memurtadkan manusia-manusia ini seperti Sandy Klebes ini, biar gue bakti jadi dana Siapa untuk bilang? memurtadkan. Aduh, Nah, itu kan salah. Aduh, nggak gitu. Sekarang saya Kita buat tanya butuh sama lu juga. mendanai- Pada saat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang pria, belum terhitung anak-anak dan wanita ya. Bisa Apakah Yesus tanya, lu agama apa? Lu agama orang? Bisa, Sebentar, itu kalau ada. misalnya sih. Sebentar. Itu ada orang Gypsy loh. Tahu ada Gypsy? Gypsy itu menyembah siapa? Lo tahu nggak? Banyak orang Gypsy di situ itu yang ikutin dia. Masa Yesus tanya, lo orang Gypsy kagak dapat lo, yang dapat orang pengikut gue doang ya kagak lah. Bukan, dengerin ya, gue jelasin ya. Di sini Kalau udah dikasih salah gue lu. sebentar dulu. Kalau gue misalnya gue Ya udah, dapat udah. dari Tuhan 1.000 triliun, ya. Langsung lu periksa Yang KPK lu. Sebentar. Langsung periksa KPK. Gue ini udah rasul, ngapain KPK meriksa gue? Yang ada nanti KPK bukan bisnisnya. 100 triliun masuk KPK langsung. Dengerin KPK apaan sih, orang KPK juga jemaat gua, kok kamu jemaat aku mau meriksa abang kau ini, opung kau ini. Nah jadi gini, ketika masuk dana 1.000 triliun, gua nggak akan wariskan itu kepada siapapun, gua langsung masukkan itu ke yayasan dan nanti digunakan untuk pertama penginjilan, yang kedua membagi makan orang miskin, yang ketiga membaptis seluruh
Islam, Buddha, Hindu, Cina itu mau gue baptis semua butuh Bayar gitaris nggak? Kenapa? Itu ayat Membayar- Ya ada Bayar loh, gitaris nggak? Oh, kan kita kan juga mau Sebentar. bikin konser juga ada lah seperintilan buat lo lah, gila lo masa lo ada lah, nanti gue kasih tahu lo nanti. Nah makanya gue udah bilang kalau gereja gembel tolong minggir, ini gereja raksasa mau lewat. Minggir, Udin, Butet. Billy Bang Melnaf, masa gereja gembel bisa membangun sekolah, membangun rumah sakit untuk berguna untuk masyarakat? Ayo lu, Luga, ayo. Gimana? Kelas-kelas receh. Juga, Tukang sayur juga bisa bangun rumah sakit. Advent itu kuat, Advent. Udah ada universitasnya lo di Kelabat. SMP, Iya, mentang-mentang bapak lo Advent. Mentang-mentang bapaknya Advent. Begini loh, Advent itu kuat kalau jemaatnya juga banyak. Ini jemaatnya bisa dihitung. Di Indonesia paling cuma 3.000. Nah kita hampir tembus 35 juta. Lu bisa bayangin. 35 juta tapi nggak berguna. Kalau Advent Kok nggak tengok, berguna coba sih? disekolahkan anak-anak orang yang tak mampu, coba mau Islam Banyak mau orang apapun yang agamanya tahu. kami Merasa diri tarik orang loh. terkaya. Itu Ayo, benar, otak gua di benar mana, itu. Itu namanya Itu kalau benar, masalah itu. ajaran Lain Yesus. nggak perlu bawa organisasi. Betul, Tante gua betul. juga nyekolahin Iya kan, orang Pak juga Menaf? banyak. Aduh, Betul, nyekolahin betul. Saya 2-3 setuju. orang. Pak Melhab, Ya di udah sini lah, Pak, ya udah. 100 di sini orang-orang Nias ada yang Islam, ada yang di luar dari Advent. Kami sekolahkan tanpa bayar orang sekolah. Kami sendiri cari donatur gitu loh, Bang. Itu baru, nah itulah Kasih. yang dimaksud Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia tanpa harus membaptis. Lu gua kasih Yes. sekolah, gua sekolahin Nggak ada anak lu. dibaptis. Tapi lu, Kalau gua tapi lu masuk Kristen ya kagak gitu lagi, nggak usah, Banting ke kolam baptisan. nggak perlu gitu lu gak. Ya suka-suka gua lah, gua rasul. Ya ngasih aja. Dia mau tetap sholat ke masjid ya terserah Oh, dia. nggak bisa, Yang nggak penting bisa, lu udah niat dibaptis. ngasih. Harus gua banting ke Ya kolam salah renang. lu. Ya. Kami paksa Bang Melnap, Bang Luga, nggak dipaksa. Yang penting kami membantu. Bisa dulu dia sekolah apa SMP, SMA gitu. Bercunda nggak mau nginjil. Gimana lo. sih Bang Luga? 1 triliun tadi kata Bang Luga ya. Bangun dong sekolah, bangun dong rumah sakit. Bisa membantu. Bukan 1 teman-teman triliun, kita di luar 100 sana. triliun. 1000 triliun. Lu gak ini bukan pengikut triliun. Yesus dia. Dia pengikut Konstantin dia pengikut Konstantin Jadi gini bukan ya, pengikut Yesus. jadi begini ya, ada dapat bocoran gua, ada 4 konglomerat sudah menyiapkan dana 100 miliar dolar AS itu kalau di kurs rupiah itu 1000 triliun dan siap akan diberikan kepada orang yang tepat. Kayaknya itu bakal jatuh ke yayasan gua ya. Kongkong larat kali, kongkong larat bukan? Enggak, 4 konglomerat dan itu namanya Siapa terkenal. namanya? Jadi, Gua nggak mau perlu, tahu. nggak perlu lo tahu, Gua mau nanti tahu, viral pula. Aguan ada nggak Aguan? Kasih nama depannya doang, gue pengen Pokoknya tahu. 1000 triliun. Ayo, pengen tahu gue. Aguan ada nggak Aguan? Kasih huruf depannya doang, ayo sini. Tommy Minata ada nggak Tommy Jangan Minata? dulu lah. Kagak. Ini rahasia para rasul, ini rahasia para nabi. Udah, yang penting begini Makanya lu juga. datang dulu, Itu kita Prayogo butuh Pangestu, ya kan, bro. Udah besok lu ke Prayogo Pangestu yang lu bilang keponakannya. Tembusin itu, nanti gue ngomong, gue ketemu dia 4 mata. Lu dapat ntar. Kita ngomong dunia, lu, ini bukan ngomong surga lu. Tenang dulu. Nanti kan makanya tadi ku minta nomor telepon sampean. Gua ini kan besok kan akte notaris yayasan Iya. gua. Nanti sekaligus ku masukin proposal untuk membuka gereja Iya. di Cina sama di Timur Tengah. Nah, makanya nanti Pak Meldaf Oke, ikut. oke. Pak Meldaf gabung ya di Yayasan King of King ya. Gini, Luga. Billy juga lo. Nanti lo Sebentar, gua bayar. Luga, sebentar. Lo mainnya yang bener Billy. Lo jangan sebentar, apanya main gitarnya jangan asal-asalan. Iya. Gini, Luga, sorry. Minyak bulus di rumahnya Ma Erot buat ngurapin lu. Lu kan udah tahu ya kan. Sebentar. Jalan-jalan pulang. Enggak, gua bicara dunia, gua bicara bisnis ini. Dengar gua ngomong sebentar, teman-teman, sorry ya. Lu kan tahu sendiri filosofi filsafat orang Cina kuno. Apabila dia sukses oleh hasil diperbantukan, mula-mula dibantu sehingga dia menjadi sukses, dia tidak akan melupakan yang bantu itu. Lu kan udah tahu. Betul. Filosofi. Ya lo kan hopeng gua gimana sih lo? Nah, sekarang lu tembusin, gua ngomong, lu tahu nggak bapak lu dulu dibantu sama kakek gua di Pontianak, dia kaget, ini buktinya gua kasih jempret, selesai udah 100 M keluar, cepet keluar. 100 M sih, ngapain 100 M? Minimal 2 triliun, gimana sih? Oh dulu 22 ya? Enggak, uang DP dulu segitu. Enggak apa-apa, ya kan? Dia kaget, dia akan kaget dia. Oh iya. Tapi enak banget ya. Oh lu berarti Kayak cucunya Jadi gini. Ten Ho Chiap. Berarti Kan gua enak nih. banget nih, teman-teman. kalau kayak Luga, Bentar.
Kayak Luga ini kita Sebentar, sebentar. contoh hidup kita jadi nggak Sebentar. stres. Luga kan nggak Jadi- stres hidupnya. Betul. Iya. Ini yang dengar Teman-teman, yang dua dengar 2.000 ini- orang ya, yang dengar 2.000 orang. Sebentar dua yang dengar ini 2.000 orang besok. biar sampai ke kupingnya dia biar sampai. Jadi kan sekarang kan orang terkaya di Indonesia itu kan Prayogo Pangestu. Jadi gua sama Melnap ini punya proyek sama dia karena Iya. dulu Pak Melnap ini kakeknya yang bantu Prayogo Pangestu waktu masih susah. Nah sekarang Prayogo kan udah masuk di 500 triliun duitnya. Nah rencana kita biasalah pengen ngobrol-ngobrol silaturahmi aja kan. Gitu. Tolong didukung dan didoakan. Kebetulan yayasan saya juga udah ternotaris. 70. Jadi- ya betul. Bapaknya sama dia tahun 70-an. 70 75 ada buktinya. Ya betul. Dulu jadi sopir oplet itu tuh nggak sopir bemo dulu, sopir bemo mereka itu. Nanti namanya Pak Melnap aku Tahun masukin 70-an di itu, yayasan King of 75. King ya. Biar kuat ya. Namanya Pak Melnap aku masukin di yayasan. Pokoknya kembali ke topik dulu deh. habisin gua biar. Lalu ini kok Iya. dari topik. Enggak. Oh, iya, silakan. Sorry. Kebetulan ada Pak Menap di sini, ada Bang Bila, ada Ibu Darni. Nanti ditanggapi. Lu bener nggak? Gak? Lu jujur nih di malam nih. Lu bener nggak sih? Udah bolak-balik surga neraka gitu gak? Bagaimana ceritanya? Silakan. Puji Tuhan, gue udah dapat Rolls Royce. Si Darni nggak akan dapat Rolls Royce dia. Udah dapat Rolls Royce gua, udah dapat rumah. Apalagi? Makanya Sudah gua berapa kalau kali? punya- Sudah berapa kali lu bolak-balik? Ya kalau bilang bolak-balik Ada janganlah 6 kali kita kali, sombong. 6 kali ya. Jangan kita sesombong itu. Itu tahtanya Tuhan. Jangan ada yang sombong di hadapan Tuhan. Gue cuma babu kok, ya kan. Cuma ya kalau dikasih gua jabatan, terpujilah nama Bapa gua di surga, Tuhan Yesus Kristus Tuhan gua. Oke, Iya. baik. Yang kedua gak? Yang kedua nih, ada yang paling fenomenal yang membuat lu dijauhi orang. Yaitu lu bilang Roh Kudus itu adalah perempuan istrinya Bapak. Apa demikian? Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan perempuan menurut rupanya, menurut gambarnya. Perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan. Berarti Tuhannya itu seperti perempuan. Aduh, Darni. Enggak, Roh Kudus perempuan menurut kamu? Kejadian 1 ayat 26 ini yang ngomong Tuhan loh. Allah Bukan menciptakan kelaminnya, perempuan bukan menurut rupanya. gendernya. Ntar dulu Pak, nanti ditanggapi, biar jelas dulu. Iya. Lu gak Iya, pernah iya. bicara Ulang ya. begini, istrinya Bapak itu adalah Roh Kudus, betul? Iya, betul. Nanti aku ulas, lanjut dulu. Iya, silakan Pak Menap ditanggapi. Luga, Kan kejadian- teman-teman, ini si Luga rada-rada rada absurd. Luga, sorry bro, bukan gendernya, itu sifatnya feminim tahu nggak? Penuh dengan kelembutan, feminisme itu sifatnya Ya. Luga, Betul. bukan Oke, kelaminnya. gua jawab ya. Aduh, lu Gua salah jawab ya. kaprah. Gua jawab. Sekali lagi gua jawab. Tuhan itu berkata, Jawab. Allah menciptakan perempuan ini nggak dibilang dalam kurung, cuma sifat, nggak ada tulisannya begitu, lu jangan nambah-nambahin. Allah menjadikan perempuan menurut rupanya. Kalau udah rupa kan berarti rambutnya panjang, pasti wajah cewek dong, wajah cewek wajah cowok kan beda. Terus menurut Tapi gambarnya lu ingat nggak jadilah waktu- Hawa. Tidak ada di situ. Oh itu Lu cuma ingat nggak dulu sifat waktu- dalam kurung, nambah-nambahin aja nih, gimana sih? Lu ingat nggak dulu waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur? Di surga tuh orang hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawinkan, tidak berkelamin, Luga. Lu aduh gimana jangan sih lu? pindah tema dulu, jangan pindah tema. Gambar wanita yang ada di muka bumi ini, itu gambar siapa? Gambar kambingnya Tuhan, gambar kucingnya Tuhan, atau gambarnya Tuhan sendiri? Nah, sekarang perempuan gua itu minta gambarnya rujuk, Tuhan. minta para sebentar. Oke, gua minta datanya yang jelas, yang valid ya. Lu tahu Iya, dari jadi- mana Roh Kudus itu bininya Allah? Bininya Yosef apa? Kejadian- Tahu dari mana lu dari? Oke, kita baca kejadian Iya. 1. Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki ini apa? Pasti dia ada kelaminnya, ada kelaminnya kan. Perempuan. Nah, pertanyaannya begini. Adam dan Hawa itu gambarnya Tuhan. Adam dan Hawa itu hubungannya apa? Homo apa suami istri? Tentu suami istri. Nah, suami istri ini diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Berarti di surga juga Tuhan itu suami istri, dan sudah Loh. banyak penglihatan dan mengatakan memang Loh, Tuhan itu Hawa itu Roh Kudus bukan istri. diciptakan langsung loh. Sebentar, lu salah. Lu lupa. Hawa itu bukan diciptakan langsung. Dia ambil dari bagian Adam loh, Hawa itu. Dari tulang rusuk. Yang diciptakan itu Adam bro. Iya. Gimana sih lu? Tetapi Bukan yang- langsung jebret, langsung dua-duanya sih. Nih, sebentar gua kasih tahu dulu. Lu tuh udah salah. Aduh. Gini gua kasih tahu ya, bukan langsung jebret jadilah Adam, jebret jadilah Hawa. Jadi langsung jebret dua-duanya diciptakan dari saat itu. Diciptakanlah Adam dan perempuan itu diambil dari bagian Adam. Nah, Iya, di sini lu udah tetapi salah ketika kaprah, diambil- misleading lu bro, gitu loh. Sebentar ya. Ketika diambil, apa yang ngambil Adam? Woi, tulang rusuk keluar kau, kata si Adam kan tidak. Yang main juga Tuhan. Ketika diambil oleh Allah, tulang rusuknya Adam. Lalu yang membentuk Adam itu jadi bentuk perempuan kan Tuhan juga. Aduh.
Pada nggak sekolah atau gimana sih? Kan Tuhan juga kembali yang ini. kerja di situ. Enggak, kembali lu jelasin ini juga. Kok Roh Kudus perempuan istrinya Yahweh itu loh, kok bisa? Itu dulu. Kan gue udah bilang tadi, Kejadian 1 ayat 26, laki-laki dan perempuan itu yang membuat adalah Tuhan berdasarkan dirinya sendiri. Ibarat kata Adam dan Hawa itu fotokopian dari yang di atas, berarti di sorga itu ada laki dan perempuan. Siapa? Tuhan sendiri. Adam dan Hawa. Jadi di surga itu bisa- bapak laki, Roh Kudus perempuan. Makanya diciptakannya Adam berdasarkan gambarnya Tuhan. Gambarnya Allah Bapa Adam, gambarnya Allah Roh Kudus perempuan. Makanya suami istri. Kalau Adam suami istri, berdasarkan di sorga juga udah suami istri duluan. Oke, cukup. Sekarang Pak Menap, itu diluruskan Pak Menap. Ini mengujar Roh Kudus nggak nih kalau begini Pak Menap? Enggak, sebetulnya dia nggak menghujat, dia misleading, dia kurang paham gitu loh. Tapi masih diampuni kalau menurut saya loh ya. Loh, kalau bilang Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, Pak Munaf. Nah, di mana parameternya, di mana datanya lu ga? Di Oke, mana lu oke, datanya oke. ke bahwa Roh Kudus itu perempuan berjenis Nih, kelamin perempuan lo ya, lebih jelas. Gua ulang lagi ya, gua ulang Gimana? lagi kan. Allah Iya, udah tahu. menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti Iya. cetakannya dari perempuan ini adalah Allah. Kan kalau dibilang diciptakan Betul, menurut masuk. gambarnya berarti Iya. ada cetakannya. Lalu dijadikanlah cetakannya ini menjadi ciptanya. Nah, cetakannya ini siapa? Yang perempuan ini, Allah yang perempuan siapa? Bapak bukan, Itu anak kalau bukan. di situ Ya berarti Roh Kudus. Sebentar. Bro, betul, rohnya itu daripada dia ya. Pengkhotbah 7, semua roh akan kembali kepada dia, pemilik roh daripada manusia. Pengkhotbah 7 12 lu baca. Pak Menap bukan itu yang mau kelaminnya, diluruskan. lu, Ga. Pak Menap Nggak izin. nyambung. Bentar dulu, menurut lu Ga, Bapak sama Roh Kudus itu suami Iya. istri loh Pak Menap. Itu yang lu luruskan dulu. Dari mana rujukannya, di mana datanya lu ga? Di mana? Gua nggak ketemu loh. Gua Aduh, baca Alkitab tuh udah bolak-balik loh. Udah sampai bulu Aduh, kamu. gua ulang lagi ya. Nggak ketemu loh. Gua ulang lagi ya. Gua ulang lagi ya, sekali lagi ya. Perempuan yang kenapa perempuan itu ada payudaranya? Itu diambil dari gambar siapa coba? Diambil dari gambar siapa? Mungkin malaikat, itu kuasa malaikat. Dibilang itu gambar Tuhan, bodat. Perempuan ini bagaimana diciptakan? Mungkin Kok jadi gambar malaikat sih? Malaikat kan ada wanita. Malaikat. Jangan kau bilang, Dalilnya mana? Roh Kudus itu Dalilnya mana? istri Elohim. Dalil, ngomong lah pakai dalil. Kan mari Ngomong kita dah. ciptakan manusia seturut dengan rupa kita. Seturut Kita di dengan sini rupa Tuhan. kita. Ah. Nah, kita ini kan Bapa Putra dan Roh Kita siapa di Kudus. situ? Bapa Putra dan Roh Kudus. Ya, ya, betul. Ya? Terus bukan Nah, malaikat kan? dan Tadi malaikat, sekarang kalau Bapak Putra. Kalau Tadi Adam malaikat. dengan wajah Yesus itulah diciptakan, kan begitu. Kalau perempuan mungkin Yesus belum ada di dari situ. malaikat, Mungkin. dari malaikat. Jangan Malaikat mungkin, di- ngomong pakai malaikat dalil di lah. sorga, Ngomong. malaikat di sorga Aduh, Tuhan. kurang aja. Lebih Ngomong tuh mending pakai dalil. daripada bilang Roh Kudus itu istri Elohim. Ah, itu silakan Bang Menap. Oke, saya ini juga banget nih ngajarin aki-aki dua nih ya. Allah menciptakan perempuan. Ingat ya, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Stop dulu, saya ulang lagi. Perempuan menurut gambar Allah diciptakan. Berarti ada Allah yang perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Pakai otak. Aku nggak ada dalil. Kan di situ dibilang perempuan diciptakan. Ada Allah yang perempuan. Butet, bodoh kali sih kau. Tempeleng nanti kau. Jangan begitu lah sama perempuan, nggak boleh gitu. Jangan menyerang perempuan. Aja. Luga, iyo. Oke, saya ulang ya. Justru saya karena di sini saya lagi ngomongin perempuan nih. Allah menciptakan dari Elohim punya istri. Aku bingung aku nengok si Luga ini, Bah. jangan dulu lari ke istri. Perempuan itu diciptakan menurut gambar 1 anjing, 2 setan, 3 Allah. Coba lo jawab. A, B atau C? A lagi lo bodoh. Otak dipakai. Jangan lu, Ga. itu Jangan. bundamu lo. Woy, Itu perempuan bundamu itu, woy. lo, rasnya bunda. Gua nggak ngomong Itu perempuan, gua rasnya ngomong ibumu sama lo, semua jangan. sini. Dia semakin Saya semakin ngomong banyak kepada dia semua. berbicara, semakin banyak kesalahannya. Kan dicatat semua. Aduh, kan kejadian bicara kita 1 ini ayat dicatat. 26 sudah dibilang kejadian 1 perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu ada yang perempuan. Masa gitu aja lo nggak ngerti sih? Kalau lo nggak ngerti juga mending lo bunuh diri. Susah amat sih diajarin. Makan Enggak, sekolah. menjelaskannya jangan terlalu emosi Ga. Dikit lagi ke Kasih Bennett nih, pengertian dikit lah. lagi nih. Oke, gua ulang ya, pelan-pelan Iya, iya. ya.
Gua ulang, makanya jangan jadi anak dajjal. Ini ayatnya, tunjukkan ayatnya Allah, juga. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan perempuan menurut rupanya. Berarti rupa Tuhan itu ada yang perempuan. Udin, susah banget sih lu diajarin. Makanya itu jangan sering menyembah setan. Jadi gini gak, apa dasarmu ini harus juga lu luruskan nih semua nih. Apa Semuanya juga dasarmu lurus. mengatakan bahwa Bapak itu suami istri dengan Roh Kudus di surga? Apa dasarnya Kak? Karena sudah dibocorin di Kejadian 1 ayat 6, Adam dan Hawa itu kan diciptakan suami istri berdasarkan hubungan yang ada di sorga. Berarti di sorga itu suami istri. Makanya gambarnya juga suami istri, yaitu Adam dan Hawa. Kalau lo nggak ngerti juga, lompatlah. Menurutmu Jadi di surga? kalau lu Tunggu benar dulu, nih, Bang Andi. kalau lu benar nih, Berarti kalau di surga Bapak sama Roh Kudus itu suami istri, anaknya siapa Kak? Yesus Kristus. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita fokus ke suami istri dulu. Lanjut. Jadi Nah, Luga, karena- menurutmu di karena surga, ada. Luga, tunggu, bertanya aku dulu. Hati-hati. Menurutmu di surga berarti ada ewe-ewe gitu, Elohim Betul. ewe-ewe gitu. Makanya Adam dan Woi, Hawa. woi, Betul, offset. betul. Aku juga kepingin tahu. Oke, oke. Oke, gue Darmi jawab ya. sekali ngomong langsung hot, Darmi parah. Oke, gue jawab ya. Kenapa Adam dan Hawa terjadi cipok-cipokan? Ya karena memang di sorga memang gambarnya begitu. Tuhan itu memang begitu. Makanya diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Maka buka otak kau. Udah Nah, repot. kalau bapak itu laki-laki, suami, Roh Kudus itu istri, Yesus itu anaknya, kakeknya siapa ya? Kakeknya Yesus. Bapak yang tertinggi. Bapak yang tertinggi. Nggak ada lagi di atas Enggak, dia. kan bapak suami, ya kan, laki-laki. Roh Kudus istri, anak Yesus. Kakeknya Yesus siapa? Bapak udah mentok. Allah Bapak udah mentok. Udah nggak ada di atasnya Oh, Allah nggak Bapak. ada kakeknya. Kan dia emang tinggi. Nggak ada lagi. Hmm, Dia ponakannya? pencipta. Enggak, ya terlalu Nggak ada. Jadi kalau Nggak ada, Bunda nggak Maria statusnya sebagai apa Kak? Bunda Maria. Ibu angkat. Ibu angkat. Oh, jadi Buyut, Yesus- buyut. Jadi Yesus Ibu sama angkat. Bunda Maria itu statusnya ibu angkat ya? Makanya kata Uni Ripa, Kacau, Yesus itu kacau. tidak pernah memanggil Maria itu jadi sebagai mama. Dia panggilnya woman, perempuan. Perempuan. Dan Yesus pun tidak pernah menganggap Maria itu sebagai mamanya. Makanya Yesus berkata, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Dia nggak pernah manggil Yesus, papi, nggak pernah. Maka Berarti Bunda Maria ini jangan hanya kerjanya dipakai pada main saja ya? gundu. Udin, Jadi Bunda Maria hanya dipakai saja, hanya dipakai ibu angkat gitu rahimnya. ya? Ya. Terus Oke. Paulus statusnya sebagai apa Ya, ya, Paulus? betul. Oh kejauhan Pak Billy, jangan ke situ dulu. Gimana Paulus, Pak Dani? Tanggapi Paulus dulu itu Pak Dani, masuk lurusin di Pak Dani. tua-tua. Pak Menak lurusin Pak Menak. Tua-tua. Pak Menak lurusin tuh, nggak bener itu kalau Loh, menurut iya saya Luga begini tuh. ya, kalau kita ngikutin narasinya Luga, bener yang nanya tadi, siapa kakeknya, siapa penghulunya, kalau kata Muslim kan kapan ijab kabulnya, betul nggak teman-teman? Kalau kata orang Muslim itu ada pernikahan gitu. Sekarang gua tanya sama lu, Loh, Luga, di kan mana ayatnya? begini dong. Ya gua tahu itu ada gambar dan rupa, gua tahu, gua paham gitu loh. Nah sekarang yang resmiin tuh siapa gitu loh? Ini kan harus jelas, Alkitab kan kata lu harus jelas gitu loh. Gak bisa dong asal nebak, bener nggak Luga? Gua nggak ketemu itu ayat yang lu Ya, apa maksud. pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ya, gimana itu? Dia kawinnya kapan gitu loh? Gua ulangin lagi ya. Terus anaknya siapa? Aduh, ngulangin lagi. Ya udahlah, Sebentar dulu, terserah lu, sebentar udah. dulu. Masalah kawin satu-satu dulu. Satu-satu. Nanti kita bahas satu-satu dulu. Pertanyaannya gini dulu deh. Perempuan Bahaya, ini Bang Melnak, desain kalau dari kita siapa? terusin Desain dari pembicaraan siapa? ini, pemikiran kita jadi ada terjadi Enggak, transaksi satu-satu dulu. sperma. Pertanyaan Kalau saya begini. Iya. Ya, sebelum sampai ke situ, pertanyaannya desain dari Hawa ini diambil dari mana coba? Dia bentuknya seperti itu. Hawa ini diambil dari desain dari siapa? Coba Melnak yang jawab. Menurutku malaikat. Loh, Malaikat. bukan, Hawa Oke, itu dari Adam. yang satu malaikat. Adam itu Kalau- dari Tuhan. Oke. Yang Adam satu malaikat itu Melnak. copy paste. Hawa, yang satu Adam, yang satu Copy malaikat. paste. Oke, Copy sebentar, paste dari ya. Adam. Copy Jadi jawaban yang paste. Iya. Iya. Oke, jadi jawaban yang masuk sudah dua ya. Yang satu dari malaikat, yang satu dari Adam. Ini dua-duanya ini Copy jawabannya paste, salah, ya. alias goblok ya. Jawabannya yang Melnap salah, yang Darmi juga salah. Jawaban yang benar, Perempuannya, kita yang kembali lagi ke perempuannya ayat kejadian. diciptakan malaikat. Kalau si laki-laki ya Kan gambar udah jawab Allah tadi, lah. malaikat. Gitu, maksudku. Sebentar, Bu Darni harus, Oke. entar dulu Kak. Bu Darni harus tanggapi, luruskan. Saya Bu dulu Darni. nanggapin ya. Oh ya, silakan. Ayo Kak. Yang perempuan dari malaikat, yang cowok dari Tuhan. Nah, yang satu dari babu, yang satu dari bos. Nah, ini adalah jawaban manusia sesat. Makanya nggak salah ku bilang kok gembel. Nah, si Melnap juga jawabannya salah. Copy paste dari suaminya itu salah.
Hawa itu diciptakan itu menurut gambar Tuhan. Adam juga gambar Tuhan. Kalau Adam dan Hawa berbeda, ada yang perempuan, perempuan yang laki, berarti di surga ada dua. Yang Tuhan satu, Tuhan perempuan, satu Tuhan laki, itu yang benar. Makanya kalian jangan Oh iya. sekali Bu Darni, paham ya, di surga itu ada tuan perempuan, ada tuan laki, suami istri, Bu Darni, gimana? Aku nggak percaya, itu kan kata si Luga. Ya udah, makanya kau menggembel Kalau terus di alam semesta. Tunggu dulu. Tunggu aku dulu, Luga. Kan pada mulanya Allah menciptakan manusia itu seturut dan rupa Elohim, ya kan? Diciptakanlah si laki-laki, ya, menurut rupa Yesus. Nah, begitu ya. Nah, perempuannya, wajah siapa diambil perempuannya? Ya, tentu para malaikatnya kan ada di surga. Dibuat dong perempuan itu menjadi Yang pasangan. satu Nah, itu. Tuhan, yang satu malaikat. Yang satu diambil dari gambar Tuhan, yang satu diambil dari gambar malaikat. Dalilnya ada nggak? Nggak ada dalilnya. Dalil yang benar adalah laki-laki dan perempuan. Gue bacain ya, Kejadian 1 ayat 26 ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi dua-duanya Tuhan. Yang Adam gambar Tuhan, yang perempuan juga gambar Tuhan. Saya bacain ya. Kejadian 1 ayat 26. Gue buka dulu Alkitab gua ya, saya bacakan. Berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti dua manusia ini udah salah di sini. Makanya kalian jangan nyembah tapekong. Lo dong, sekali kau diajarin. Gambar dan rupa bukan kelamin loh. Beda. Kenapa jadi Gambar rupa tuh- tapekong? Gambar dan rupa itu berdada ke atas, bukan dada ke bawah. Jangan salah lu. Jangan Luga ini ngomong pekong. ujungnya itu loh. Bukan Nggak enak kalau itu. menentukan. Ujungnya kalau selesai ngomong ujungnya itu loh, Kak. Pekong kan itu si logikawi, pekong itu logikawi. Berarti Pekong salib. Bang Handi, Bang Melnap, berarti teman-teman Muslim benar di surga nanti ada ewe-ewe. Di filter dikit apa? Udah nih. Bukan dah. Kan Jangan kalau lari itu dulu juga, muslim. Jangan lari dulu ke muslim. Walaupun kau udah janda nggak boleh ngomong sepulgar itu, jangan begitulah. kan ewe Nggak kan boleh. ketawa. Direm. Ewe. Gua tahu Jangan orang dikit lah. bahasa Betawi kasar tuh ngomong begitu. Buset dente. Ngomong Gile. making Oke, gua ulang love lagi kayak gitu, ya. ML, Gua making ulang love lagi. pakai mending Kalau lah, ya. dulu itu kalau Gua ulang lagi ya. kasar itu, Darni. Kasar itu kalau Betawi. Gue ulang lagi ya, ulang lagi ya. Tadi si Darni mengatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar Allah, perempuan diciptakan menurut gambar malaikat. Nah, ini kan sudah ada kepincangan. Yang satu gambar Tuhan, yang satu gambar malaikat. Si Melnap beda lagi. Adam, Hawa gambar Adam, tapi dalilnya tidak ada. Diciptakannya lah perempuan menurut gambar si Adam. Nah, gue bacakan di sini di kitab gue, depan mata gue nih, kitab gue nih, gue bacain ya sekali. Nih, Kejadian 1 ayat 26, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu gambar Tuhan, yang laki gambar Allah Bapa, yang perempuan gambar Roh Kudus. Buta. Gua jawab ya. Oke, sekarang gua ikutin narasi lu, gua ikutin. Iya betul, gua ikutin narasi lu ya. Berarti ada nggak ada istilahnya hubungan ini nggak suami istri di surga? Making love ada nggak menurut lo? Oke. Ada nggak? Oke, ya. Saya jawab, oh ya. Kita ini, ya sebentar saya jawab. Manusia ini dari debu tanah, ya. Dia bisa bermaking love bukan atas ide dia. Karena memang Bapa di surga dengan Roh Kudus itu sudah duluan making love sebelum Adam diciptakan. Kenapa jadi Adam yang duluan making love? Udit. Astagfirullahaladzim. Anjay. Dia itu yang di sorga itu, yang maha kuasa itu, cuman ngocap done, will be done. Terjadilah jadi maka jadi, nggak pakai gitu-gituan juga. Ya pakai gitu-gituan aja. Jangan sebutin Ya lah. itu kata lo. Nggak, itu ada Oke. saya dulu. Makanya makanya Jadi Satu-satu. sebentar. Stop dulu. Sebentar. Jadi menurut lu, stop Sebentar dulu ya. Saya moderator. Jadi menurut lu, ya, Bapak sama Roh Kudus itu begitu-begituan. Betul. Makanya disebut Tuhan itu maha cinta, maha kasih. Loh, making love itu kan dengan kasih sayang. Sebentar, itu ada ayatnya di Kidung Agung. Ada ayatnya di Kidung Agung. Kiranya aku memandang tubuhmu yang aduhai. Itu kan sudah ada ayatnya di Kidung Agung, nyanyian yang tertinggi. Nah, itulah gambar hubungan yang sesungguhnya. Yaitu Tuhan kita ini cuma kopian, ya. Pada main juga kan itu kan semua karena kopian dari pasang pencipta. Makanya kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi menurut lu, Aduh, ya, makanya menurut lu, semua- jadi Roh Kudus pernah mengandung.
Itu anaknya Tuhan Yesus. Itu gimana sih? Makanya disebut anak Allah. Oke. Jadi Bapa sama Roh Kudus begitu-begituan, mengandung Roh Kudus, lahirlah Yesus. Betul. Oke. Ditanggapi Bu Darni, ini nggak benar ini Bu Darni. Ditanggapi. Bang Andi, Nggak ditanya benar dulu sih. dong Bang Andi, ada kelaminnya nggak tuh? Ya pasti ada Oh, lah. ada lah. Si Adam aja ada kok. Adam itu kan kelaminnya kan diambil dari pantesan. gambarnya Bapa. Mantesan begitu dia jadi manusia, Yesus ada kelaminnya, betul? Betul. Kau kadang-kadang Betul. waras kau. Kadang-kadang Nah, kelaminnya Yesus kau tak dipakai nggak tahu. tuh? Makanya kau main gitarnya yang benar lagi. Enggak, kelaminnya Yesus, kelaminnya pencipta kata dulu kan ada, nah dipakai tuh. Nah, kelaminnya Yesus dipakai nggak tuh? Nah, makanya ada yang Dia disebut belum namanya pernah perjamuan ada kita. dalilnya. Sebentar. Ada Enggak. namanya perjamuan Ini kita. ini Ya, Pak ada Menap harus perjamuan. luruskan sama Ibu Darni. Lu Kak diam dulu. Ini bahaya loh nih statement. Makanya, sebentar dikit lagi. Lu Kak diam dulu ya. Lu Kak. Makanya, Saya harus Iya. adil. Pak Menap harus luruskan. Iya. Ini Sedikit lagi, berbahaya. sedikit lagi. Sedikit lagi, Nggak sedikit apa-apa, lagi, sedikit nggak lagi, apa-apa. sedikit lagi. Iya, Sedikit iya, lagi ya. oke. Sedikit lagi. Makanya Rasul Paulus berkata, hubungan ini adalah rahasia yang sangat besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Makanya ini sebenarnya rahasia besar. Ya, makanya Rasul Paulus bilang hubungan suami istri itu adalah rahasia besar. Yang dimaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi sebenarnya makanya banyak pendeta mengibaratkan penyembahan itu seperti hubungan intim. Kita itu ketika kita menyembah sebenarnya kita sedang berhubungan intim dengan Tuhan secara roh. Tapi kalau secara fisik ya nggak ada bedanya dengan laki-laki dan perempuan. Makanya sekolah, inilah pentingnya sekolah. Jangan sekolahnya di hutan. Pak Menap luruskan, ini bahaya nih kalau nggak diluruskan. Enggak apa-apa, bebas Wah, bernarasi iya kok sih. lu enggak. Gua ini secara udah ilmiah ya. rasul. Enggak, kalau Tinggal secara masih ilmiah pedagang. bisa diterima. Narasi dia bisa diterima. Aku dulu. Iya, Aku dulu ya. Bersenggama di dalam roh Kan maksudnya, Pak Menap. bersenggama di dalam roh. Bisa diterima, enggak apa-apa. Terima. Aku Oke, dulu di sini Bang Andi. Ibu Darni silakan. Oke. Allah ya, aku baca ya. Allah adalah roh dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Jadi keduanya tidak memiliki jenis kelamin biologis. Allah tidak memiliki gender karena dia adalah roh. Dalil, Sedangkan dalilnya. diam dulu. Sedangkan Roh Kudus di berbagai bahasa Ibrani dan Yunani memiliki gender gramatikal, feminim dan netral. Hanya itu di gendernya ya, feminim dan netral. Tetapi hal itu tidak berarti dia memiliki gender biologisnya, berarti tidak berkelamin. Jadi Bang Luga salah ya Bang Luga? Bertobat Bang Luga, jangan Dalilnya kotori. mana? Allah tidak bergender. Ilmu Dalilnya itu. mana? Yesus aja ada. Apanya kelaminnya? Ini si borjong ini. Ya Yesus kan turun ke bumi Luga. Yesus kan menjadi manusia berkelamin dong. Iya, Gimana sih kau? Iya, kan kau bilang Allah tidak bergender. Elohim itu Buktinya kan Yesus. roh. Siapa Ini Luga? kalian Kristen nih ngaco nih, Kristen dua-dua kalian. Di mana Yesus punya kelamin? Iya. Ada ayatnya enggak? Mana ada kelamin Elohim? Loh, Gimana dia sih anak Luga ini? laki-laki. Yesus itu anak laki-laki. Laki-laki Iya, pasti Mang. Ada ayatnya berkelamin enggak? dong. Yesus itu berkelamin tulisannya gitu, Yesus. Ada enggak? Kan Yesus itu disunat. laki-laki. Tuh, Yesus kan disunat. Kan disunat. Apa yang disunat berarti titik. 8 hari disunat. Tahu juga. Nah, Ada. berarti bapaknya disunat enggak tuh bapaknya? Kalau Pak, bapak ini itu saya mau perlu ini disunat karena dia sekarang udah ini maha kan udah kudus. dia dulu Kak, sama moderator. Jadi di surga kan sekarang ini udah ada keluarga nih, ada bapak, ada ibu, ada anak. Masih ada nggak hubungan lagi selanjutnya? Atau sudah berhenti produksi? Begini loh, kalau Yesus itu kan anak satu-satunya. Nah, kalau misalnya Bapak mau bercinta dengan Roh Kudus, ya itu urusan pribadi mereka lah. Kita sebagai ciptaan Bapak. Kaca sih Luga ini. Parah ini. Ya iyalah. Kayaknya hasil gagalnya lu hasil gagalnya lu. Parah Luga. Mana bener lu. ini Bang Luga? Udah gagal ini Bang Luga ini, udah parah ide ini. Kok Ini gagal? beginilah Gue kan, itu- gue itu kasihan udah lah kan kontrol roh. teman-teman Kristen yang lain jadi bingung. Makanya kau nggak bisa jadi orang kaya, Darni, karena otak kau memang udah urat miskin, udah susah itu, nggak bisa kau lebih ngalahin bagus saya. udah miskin, lebih bagus Urat udah miskin. miskin, Ya. urat miskin. Enggak apa-apa miskin, tapi kaya hati, ya, tapi berjalan di dalam kebenaran. Nah, ini Nggak yang ada perlu. lu dalam Kalau dia punya bengkel, emang lu punya bengkel. Ke situ lah. Jangan menyerang ke situ. Bu Darni punya bengkel, Bu Darni nih, ayo lu gak. Jadi lanjut Kak. Dengerin. Jadi di surga itu ada berapa tahta Kak? Dua, tatanya bapak sama tatanya anak. Tatanya Roh Kudus nggak ada, Ibu? Tatanya Roh Kudus itu dia sifatnya gimana ya? Bisa aja sih duduk dia bikin kursi nggak masalah. Yang paling berkuasa siapa Kak? Tuhan. Yang paling berkuasa?
Ya pemimpinnya adalah Allah Bapa, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, 3 Tuhan emang. Oh, 3 Tuhan. Keluarga Tuhan ya, 3 Tuhan. Makanya gue udah bilang Iya. statement tai kucing sebenarnya. Yang benar ini statement gue. Tertulianus ini udah mata gue tuh tai. Gua lah opung gereja. Kalau bapak gereja kan Tertulianus, kalau gua udah opungnya gereja. Kacau sih Luga ini. Merusak kekristenan. Gereja gua. Bener nggak? Kalau bapak gereja Tertulianus. Iya, benar kan Bang Handi? Bang Handi sudah sering Berani kalahnya sama Pak Pipo doang dia. Sebentar ya. Dia kalahnya sama Pak Pipo doang dia. Bener nggak? Lu nggak merusak kekristenan bener? Ya, benar. Dia Merusak betul. Ya, kau gembel aja. Iya, memang betul lah. Kan Bang Handi sudah dengar kan seluruh apologet Kristen berbicara. Mana pernah ada mengatakan Elohim itu di sana? Nggak ada kan? Lah, makanya kan gua udah bilang Tertulianus itu di Elohim mata itu gua tuh roh. tai di bawah telapak kaki gua. Ya, Tertulianus Elohim pula itu yang roh. lawan Lin. Ya, roh Bapak suci gereja. dia. Gimana dia mau seperti itu di sana? Seperti Opung, kata mereka Bang masih Luga. bapak. Susah kali kau diajarin tompel. Jadi Tertulianus bertobatlah itu. kau Bang Luga, jangan nanti kau meninggal masih dalam keadaan. Awak udah. Lo gua ini kemarin si Pastor Ben ngatain gua nabi palsu, dianya yang tewas. 2 orang ngatain gua nabi palsu, dua-duanya meninggal. Gua mau panjang umur. Jadi Sakit gini apa, dan Pastor gua Ben? ini udah rasul, gua tuh sakit kanker. Gua ini sudah duduk di 24. Lu kan mengaku dirimu rasul gak? Lu nggak mengaku diri lu rasul. Kira-kira lu masih punya jatah hidup berapa tahun lagi gak? Masa Rasul sakit asam urat? Masa rasul mencret? Aduh. Gimana Billy? Rabi Yahudi dulu masih gua anggap, sekarang udah gua anggap lagi. Semua udah gua anggap kucing semuanya. Semenjak gua jadi rasul ini semua rabi-rabi udah gua anggap kucing. Tapi dulu semenjak lo belum jadi rasul, lo nggak asam urat. Nah kemarin lo jadi rasul, lo asam urat gue lihat tuh. Bang Billy? Jalannya pincang-pincang. Nah udah itu. Baru kayak gitu tuh. Lu kebanyakan BPK lu babi pegang karo gak dikurangin. Makanya dia disiapkan Rolls Royce ya di surganya. Itu kan kakinya agak-agak itu disiapkan kan, Luga. Keren kan? Oh, kalau nggak bisa jalan naik mobil Rolls Royce. Jadi gue ini Keren. Jawab dulu Kak. Lu kemarin sakit asam urat tuh kenapa tuh? Kenapa Tuhan membiarkan Udah, lu sebagai rasulnya nenek sakit asam urat? Kenapa tuh lu gak? Tapi intinya lu gak memang harus Anda luruskan semua. Sangat berbahaya statementnya. sebagai nenek moyang gereja. Setuju ya, Karena ini dukung ya. sangat nggak masuk akal itu kalau bapak punya istri, Roh Kudus punya anak namanya Yesus, soal Ya istri. itu dari lalu talo lah, itu kan tergantung urat. Kalau urat udah roti miskin nggak bisa ngerti deh sampai mati. Bang Andi, kira-kira Cuma pesan gue satu lu ga, pesan gue satu, lu hati-hati lu ga. Lu kalau ke Inggris hati-hati lu. atau hanya Kristen aja? Enggak, dia kalau sampai kalau di Inggris ketahuan sama Ordo Westminster itu, Queen Elizabeth punya Ordo, dia kan protestan taat tuh. Bisa hati-hati lu, aduh jangan diuber-uber lu di London ntar. Kata apa protestan taat itu mereka lu terang. Loh sekarang kalau udah nenek moyang gereja yang ngomong. Tapi dulu pernah Luga itu debat ribut banget sama Pipo. Pas bunyikan sangkakalanya, Pipo langsung pingsan loh. Betul, udah sekarang Pipo udah masuk neraka. Tapi ada lagu Bang Andi yang lebih dahsyat. Bang Andi Oh, itu ga gereja lu itu yang di belakangnya di Jakarta Theater ya lu ga? Gereja lu yang di belakang Jakarta Theater ya, betul ya? Yang pakai Oh, bukan, itu sangkakala Kristen segala Kudus. itu. Gua- Beda ya? Gua pernah ke situ Enggak, dulu Enggak, sekali. bunyiin enggak, ambil dulu enggak, bunyiin dulu enggak. Sekarang Iya, ada sangkakalanya, ada Ambil nggak trompet, ada sangkakalanya, trompet, Kak? trompet Aduh, Israel. malam. Towet gitu. capek. Ambil dulu enggak, bunyiin dulu. Gerejanya gelap, gerejanya gelap dalamnya. Enggak, Pegangan Bu Darni, pegangan Bu Darni, Enggak, lu bunyiin. besok lu kalau ketemu si Mahadewa, lu tiupin shofar, trompet. Kan kemarin lu tempeleng tuh, ilmu lu nggak mempan. Betul. Nah, besok lu pakai Coba, trompet. kalau lu dia bunyiin, Biar Ya tahu. kan gue tangkis, kena kelingking gua. Kan gue tangkis sebagai kelingking. Sakit tangan gua kelingking gua sakit.
Ayo si Mahadewa bilang gini, gila gak? Gue salut sama lo. Kita 5 orang, gue cuma 1 orang lo datang. Ya iyalah. Gue nabi, gue bilang lu kan umat, gue bilang. Jadi gitulah. Tapi lu Jadi pertama, enggak, tapi kalau pertama ketemu gue lu bawa pengawal 4 orang, kenapa sih? enggak, kebetulan ketemu aja di jalan. Ada si Vincent, ada itu pas ketemu di jalan aja. Ya udah lah yuk. Tapi pengawal lu, Si Julius ngajak ngobrol-ngobrol, ya udah. tapi pengawal lu 4 orang itu takut di tangan gue semua, nggak ada yang berani. Kenapa itu? Ah, yang ada lu gemeteran sama si Waduh, Julius hebat pada itu. pucat. Punya bodyguard 4 loh, hebat. Gue serem itu.